إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. وقال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. رواه أحمد. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. Jamaah Masjid Salahuddin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita sudah memasuki bulan Sya'ban. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kita ke dalam bulan Ramadan. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, waktu lalu di bulan Rajab kita memperingati Isra Mi'raj baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antara kedahsyatannya diabadikan di dalam Al-Qur'an, di dalam surat Al-Isra ayat 1, diabadikan di dalam surat An-Najm ayat 1 sampai dengan 18. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjalankan hambanya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian Mi'raj, ketemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Di antara peristiwa yang sangat besar ini ada hal yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau selama ini ibadah dari Allah Subhanahu wa taala diperintahkan melalui malaikat Jibril alaihissalam, baik hajinya, zakatnya, puasanya, dan ibadah lainnya. Khusus ibadah salat, Allah Subhanahu wa taala memanggil nabinya. Dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, transaksinya di langit. Berarti ini ibadah yang bukan main-main. Ibadah yang memang sangat agung, sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sangat serius dilakukan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Salat ini diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau saja salat kita bagus, maka amal ibadah yang lain kita akan bagus, hajinya, zakatnya, puasanya. Bahkan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, inna awwala ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah min amalihi salatuhu. Yang pertama kali dihisab, dihitung oleh Allah adalah salat kita. Kalau salat kita benar, maka amal ibadah yang lain benar. Kalau salat kita benar, maka kita tidak akan melakukan kemaksiatan dan dosa, besar maupun kecil, sembunyi-sembunyi, ataupun dalam keadaan terang benderang dia melakukannya. Pasti dia akan menjauhi itu semua. Sebagaimana di dalam surat Al-Ankabut ayat 45, Utlu ma uhiya minal kitab wa aqimis salah. Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Kita diperintahkan untuk mentelaah, membaca Al-Qur'an, kitabullah, kemudian mendirikan salat. Karena sungguhnya salat itu dapat mencegah perbuatan keji dan munkar. Kalau salatnya bagus,
sebagaimana yang dicontohkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sallu kama raaitumuni usalli. Salatlah sebagaimana Nabi salat. Bagaimana wudunya, bagaimana rukun syaratnya, gerakannya, bacaannya. Mengingat Allah Subhanahu wa taala, berzikir kepada Allah. Kita menghadapkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Lau ya'lamun nas ma fi salatil isya wa salatil fajri la atauhuma walau habwan. Jikalau manusia mengetahui kedahsyatan, kemuliaan salat isya berjamaah di masjid, salat subuh berjamaah di masjid, dia akan mendatanginya walaupun dalam keadaan merangkak. Pahalanya sangat agung. Orang yang paling banyak pahalanya adalah orang yang melaksanakan ibadah salat berjamaah di masjid. Sebab yang pertama, yang paling mudah melangkah ke surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah menginginkan kita senantiasa mengingatnya. Mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kalaupun kita ada masalah, selesaikanlah dengan salat. Wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin. Dalam surat Al-Baqarah ayat 45. Mintalah pertolongan kepada Allah atas ujian yang Allah berikan kepada kita dengan sikap sabar dan salat. Kalau kita ada masalah dalam rumah tangga kita, dalam diri kita, keluarga kita, bangsa kita bahkan, selesaikan dengan salat, ketakwaan, ketundukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah innallaha ma'as sabirin. Di dalam surah Al-Baqarah ayat 153. Bahkan ibadah yang diperintahkan kepada anak keturunan kita di usia 7 tahun diperintahkan untuk salat. Di dalam surat Thaha ayat 132, wa'mur ahlaka bis-salah wastabir 'alaiha. Perintahkan keluargamu untuk menegakkan salat, mendirikan salat. Usia 10 tahun kata Nabi, boleh dipukul dengan kasih sayang, mengingatkan anaknya. Begitulah doa Nabi Ibrahim alaihissalam kepada anak keturunannya. Rabbi ij'alni muqimas salati wa min dzurriyyati. Rabbana wa taqabbal du'a, agar turunannya menunaikan salat, menegakkan salat sebagaimana diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara orang-orang yang mendapatkan surga yang paling tinggi, mereka yang beruntung. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Dalam surat Al-Mu'minun ayat 2, Allah membuka amalan itu dengan orang yang salatnya khusyuk, fokus menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah tutup juga di ayat 9-nya surat Al-Mu'minun dengan salat. Walladzina hum ala salawatihim yuhafizun. Mereka yang jaga salatnya. Nggak akan mungkin dia melakukan maksiat dan dosa kalau dia mengingat Allah Subhanahu wa taala. Makanya ada 5 waktu. Kemudian ada salat duha. Ada salat malam seutama setelah salat 5 waktu. Afdalus salat ba'dal faridah salatul lail. Ada salat rawatib qabliyah ba'diyah. Agar kita mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita masih melakukan maksiat dan dosa, masih ada tanda tanya dalam ibadah salat kita. Bisa jadi salat kita tidak sesuai dengan tuntunan Nabi. Bisa jadi salat kita hanya rutinitas saja. Bahkan kita mendapatkan ide-ide dunia dalam salat. Tidak fokus menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Masyarul muslimin rahimakumullah. Dahulu sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Abdullah bin Ummi Maktum, sahabat Nabi yang buta, kesulitan ke masjid. Minta dispensasi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya ini buta, sulit ke masjid. Sehingga saya bolehkah salat di rumah? Hal sami'tan nida? Kata Nabi, engkau dengarkan azan enggak? Sami'tu ya Rasulullah, saya dengar. Maka tidak ada dispensasi. Itu yang buta, yang kesulitan. Mungkin banyak hewan buas saat itu. Sulitnya berjalan, gelap dan sebagainya.
tapi diperintahkan oleh Nabi tetap berangkat ke masjid. Setiap langkah kita ke masjid, Allah mengampuni dosa-dosa kita. Setiap langkah kita ke masjid, Allah meninggikan derajat kita yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan di saat kematian wafatnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah yang diingat ummati dan salat. Maka sudahkah kita perintahkan diri kita untuk menegakkan salat? Kita ajak keluarga kita untuk salat. Ini ibadah yang sangat luar biasa. Langsung diperintahkan Allah dan berjumpa langsung dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka jagalah salat kita. Kalau nggak bisa berdiri, boleh duduk, boleh tidur, bahkan membayangkan. Kalau nggak bisa juga ya disalatkan. Tandanya pentingnya ini salat. Ajaklah diri kita, keluarga kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dahulu Nabi Zakaria kesulitan mendapatkan keturunan. Hunalika da'a Zakaria rabbah qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Dikabulkan doanya saat dia menunaikan salat. Sebelum selesai, dalam kondisi berdiri, doanya dikabulkan oleh Allah. Ternyata kita lakukan itu setiap hari. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Rabb, ya Allah kami menyembah, dan hanya kepadamu lah kami meminta. Ada permasalahan apa dalam kehidupan kita, mintalah kepada Allah. Bahkan ditantang oleh ulama, sebelum Anda selesai dalam salat, masalah Anda akan selesai, diselesaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Minimal hati kita menjadi tenang karena beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah memudahkan langkah kita untuk berangkat ke masjid menunaikan salat, dan mudah-mudahan Allah menjaga keturunan kita untuk menegakkan salat wajib maupun sunnah. Kelak Allah wafatkan kita dalam keadaan beribadah, dalam keadaan husnul khatimah. Barakallahu lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Faya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun. وقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال الله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى محمد كما صليت على إبراهيم وعلى إبراهيم وبارك على محمد وعلى محمد كما باركت على إبراهيم وعلى إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد ورضى اللهم عن سادتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة أجمعين وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات ويا قاضي الحاجات اللهم اجعلنا وأهلنا من أهل القرآن حفظه الذين هم أهلك وخاصتك اللهم اجعل أولادنا أولادا صالحين حافظين للقرآن والسنة فقهاء في الدين مباركا حياتهم في الدنيا والآخرة اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجزام والقران من سل الأسقام اللهم ادفع عنا الغلاء والبلاء والوباء والفحشاء والمنكر والسيوف المختلفة والشدائد والمحن والفتن والطاعون ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا هذا خاصة وعن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير ربنا هب لنا من الصالحين ربنا هب لنا من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما رب اجعلنا مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا كنا من الخاسرين ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون
Salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wa ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun fadhkurullaha yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimis shalah.